Hai Mams, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau bahas tips supaya bayi ASI yang tidak menyusu langsung bisa gembul. Yuk simak video aku. Oke, yang pertama pasti ada yang bertanya-tanya, loh bayi ASI tapi kok nggak nyusu langsung? Maksudnya gimana? Jadi ada yang namanya mom apping, yaitu dia yang memberi ASI tapi dengan cara dipompa. Kenapa? Nggak diberi secara langsung. Nah itu biasanya alasannya bermacam-macam ya. Mulai dari ibu harus bekerja, tapi dia masih pengen ngasihin secara full, jadi akhirnya dipamping. Ada juga yang begitu karena mungkin putingnya lecet atau mungkin bayinya bingung puting, jadi banyak alasan ya Mams. Nah banyak banget nih yang ngerasa, aduh bayi aku nggak bisa gemuk nih, nggak bisa sehat nih karena asinya dipamping. Tapi itu anggapan yang salah karena walaupun ASI yang udah diperah udah masuk kulkas atau sekalinya pun masuk freezer, tetap ASI itu lebih baik dibanding sufor. Ya, jadi gitu ya. Dan ada juga yang ngomong, kenapa sih kok bayi yang sufor lebih gendut dibanding bayi yang ASI, terutama yang dipamping. Jadi gini, ada tips-tipsnya cara agar bayi apping bisa gendut. Jadi yang pertama, mam harus sering-sering buat ngosongin payudara. Kenapa begitu? Karena semakin sering payudara mams itu kosong, maka akan semakin sering tubuh mams buat memproduksi ASI itu. Dan semakin sering payudara dikosongin, maka ASI yang dibentuk pun juga lebih banyak lemaknya. Nah, cara taunya gimana? Lemak ASI kita banyak atau enggak? Caranya gampang banget. Kalian bisa masukin ke kulkas dan diemin sekitar sehari. Itu nanti ASI akan terbentuk dua lapisan. Yang pertama di bawah itu agak putih, bening, encer, dan yang atasnya itu yang lebih pekat, biasanya agak kekuningan. Nah, yang pekat di atas ini itulah lemak ASI yang bisa bikin bayi itu gembul, bayi itu gendut gitu. Jadi semakin kalian sering buat ngosongin payudara, maka si produksi lemak ASI-nya pun akan semakin banyak gitu. Tapi jangan salah, bukan berarti yang ASI encer itu berarti jelek. Enggak juga, ASI itu semua komponennya ada fungsinya masing-masing. Jadi emang saling melengkapi gitu. Cuman kalau memang mungkin bayi mams di rumah benar-benar BB-nya seret buat naik dan di bawah kurva, biasanya pun bidan akan menyarankan buat nyendokin si lemak ASI itu ke mulut bayi. Dingin emang boleh, dingin boleh, dingin langsung disendok dari ASI yang dalam kulkas itu boleh, jadi langsung disendok, langsung dikerok si lemaknya itu, suapin ke bayinya gitu. Yang kedua, sering-sering bangunin bayi buat minum ASI. Jadi kan kalau bayi 1-6 bulan jangan dikasih makanan apa-apa. Nah itu harus sering-sering tuh dikasih ASI. Jadi kan terkadang bayi itu kan ada beberapa tipe ya. Mungkin ada bayi yang sukanya tidur, kayak anak aku dulu sukanya tidur. Itu benar-benar harus dibangunin buat minum ASI. Jangan anaknya masih anteng, masih diem, ntar aja. Jangan gitu ya mams. Jadi tetap harus dikasih ASI-nya itu tiap 2 jam sekali. Atau bisa lihat mungkin di Google, kalau bayi usia sekian itu minum ASI-nya setiap berapa jam sekali gitu. Jadi jangan kecil hati dulu kalau anak
anak bayi yang eping itu nggak bisa gendut, nggak bisa sehat, jangan salah sangka dulu. Jadi emang walaupun ASI yang sudah masuk chiller ataupun freezer itu tetap lebih baik dibanding dengan susu formula. Dan yang terbaik urutannya jadi gini ya Mams, kalau misal Mams itu pumping, tetap yang paling bagus itu ASI fresh. Dan yang kedua, ASI yang dimasukkan kulkas bawah atau chiller. Dan yang ketiga, ASI yang masuk di freezer gitu ya. Kalau masa penyimpanannya pun juga bermacam-macam. Kalau ASI yang fresh itu bisa sampai 6 jam. 4-6 jam. Kalau yang ASI chiller itu bisa sampai 24 jam, dan kalau yang ASI beku di freezer itu bisa sampai 6 bulan kalau memang beku sempurna ya, dalam artian bukan beku yang setengah. Terkadang kalau misal kulkas kita yang satu pintu itu kan freezernya kurang maksimal ya, nah itu bisa dicek aja. Kalau memang beku sempurna itu bisa sampai 6 bulan, tapi kalau nggak beku sempurna berarti kurang dari itu masa pakainya gitu ya. Dan ASI yang beku pun boleh langsung dikasih ke bayinya. Misal kalau bayi lagi tumbuh gigi ya, nah itu bisa tuh kasih ASI yang beku. Jadi itu lumayan bikin bayi itu adem giginya. Karena kan kalau tumbuh gigi kan sakit ya. Jadi dikompres pakai yang dingin itu biar meredam rasa sakitnya gitu Mams. Dan cara-cara yang udah aku bilang di atas itu ampuh banget buat aku, buat anak aku, dimana aku sampai anak aku umur 4 bulan, aku adalah eping, full eping. Jadi benar-benar full eping, dan bayi aku pun gendut gitu. Kalian bisa cek video aku yang sebelumnya, ada dimana foto-foto bayi aku pas masih umur 3-4 bulanan ya. Di situ ada, kalian bisa lihat segembul apa bayi aku saat itu. Oke Mams, cukup sekian video dari aku kali ini. Terima kasih udah nonton. Support channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen. See you.